Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP pada file Excel. Di sini saya menggunakan contoh yaitu daftar gaji pegawai pada suatu perusahaan. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya fungsi dari rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini bisa memudahkan kita, misalkan di contoh ini, dalam mengklasifikasikan besaran gaji sesuai dengan golongannya tanpa kita harus menulis secara manual. Nah, jadi VLOOKUP ini akan sangat terasa fungsinya atau manfaatnya ketika misalkan sebagai contoh di sini kita memiliki jumlah pegawai yang sangat banyak dan setiap pegawai ini diklasifikasikan besaran gajinya sesuai dengan golongannya. Maka untuk supaya kita tidak menuliskan besaran gajinya secara manual, maka kita bisa menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP ini. Nah, sesuai dengan awalan huruf V yang merupakan singkatan dari vertikal atau tegak lurus, maka VLOOKUP ini digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk vertikal. Kemudian untuk HLOOKUP-nya sesuai dengan awalan huruf H yang merupakan singkatan dari horizontal, maka HLOOKUP ini digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk horizontal. Nah, di sini untuk tabel pertama saya memiliki daftar nama pegawai, kemudian juga ada golongannya. Kemudian di kolom slide setelahnya ada besaran gaji, ada gaji pokok, ada tunjangan dan transportasi, kemudian ada total gaji. Selanjutnya adalah potongan infak, baru nanti di kolom terakhir adalah gaji bersih. Nah, di sini kita nanti menggunakan dua rumus yaitu VLOOKUP untuk tabel gaji dan HLOOKUP untuk tabel potongan infak. Untuk tabel gaji di sini ada 3 golongan yaitu 1A, 1B dan 1C. Kemudian besaran gaji pokok, tunjangan dan transportasinya dibedakan sesuai dengan golongannya. Kemudian untuk tabel potongan infaknya di sini juga dibedakan antara golongan 1A, 1B dan 1C, di mana 1A itu adalah 2%, 1B adalah 3% dan 1C adalah 5%. Nah, langsung saja kita membuat rumusnya. Ini kita langsung menuju ke sel gaji pokok ya, D5 untuk pegawai AD di mana dia masuk ke dalam golongan 1C. Nah, kalau kita tidak mengetahui rumus VLOOKUP atau HLOOKUP ini, maka kita akan menuliskan secara manual. Misalkan AD ini karena dia masuk di golongan 1C, berarti gaji pokoknya adalah 2.500.000, maka kita tulis secara manual 2.500.000. Nah, seperti ini. Kemudian tunjangannya miliknya Adi karena dia masuk golongan 1C, maka dia harus mendapatkan tunjangan sebesar 700.000. Kemudian transportasinya dia harus mendapatkan sebesar 350.000. Nah, maaf, di sini 350.000. Nah, ini kalau kita tidak mengetahui rumus VLOOKUP maka akan kita tulis secara manual seperti ini, dan ini akan memakan waktu yang agak lama ya. Nah, sehingga nanti kita harus menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi caranya sangat sederhana. Kita langsung menuju sel D5. Ya, ini kita ketik sama dengan ya, kemudian kita ketik VLOOKUP. Kemudian kita buka kurung. Kita ketik buka kurung kurung awal ya. Kemudian kita klik sel B5 di mana di sini menunjukkan golongan untuk pegawai AD ini. 1C ini 1C, kemudian kita klik ya, kita ketik koma ya, kemudian setelah itu kita blok tabel gajinya dari sel C19 sampai sel F21. Nah, setelah itu kita ketik koma. Nah, terakhir kita ketik angka 2. Nah, sebelum kita enter akan saya jelaskan satu persatu. Jadi tadi kita klik sel B5 ya, karena di sini kita mengklasifikasikan gaji ini berdasarkan golongannya ya, sehingga kita fokus ke golongan. Di sini golongannya AD adalah 1C, sehingga kita harus klik sel B5. Kemudian selanjutnya adalah kita blok C19 sampai F21 ya, karena ini juga data penting yang kita gunakan untuk menentukan besaran gajinya, sehingga harus kita blok tabel VLOOKUP-nya ini dari sel C19 sampai
sel F21. Nah, kemudian kita ketik angka 2. Nah, angka 2 ini menunjukkan kolom kedua. Jadi nanti yang kita gunakan dari tabel gaji ini adalah kolom kedua ya. Kolom kedua ini variabelnya, golongan ini variabelnya 1A, 1B, 1C. Yang kita gunakan untuk sel ini adalah kolom yang kedua, sehingga harus kita ketik angka 2. Nah, kalau sudah, sebelum di enter, ini harus kita berikan tanda dolar terlebih dahulu di sini ya. Jadi $C, $19, kemudian $F, $21. Fungsinya adalah ketika nanti kita tarik ya ke bawah, itu tidak berubah. Jadi untuk sel yang kita blok di tabel gaji ini tetap dia tidak berubah. Kemudian selanjutnya adalah tunjangan. Tunjangan juga sama caranya, kita ketik sama dengan, kemudian VLOOKUP ya, buka kurung, kemudian kita klik sel B5, kemudian koma, kemudian kita blok tabel gajinya seperti ini, kemudian koma. Nah, jangan lupa kita fokus ke kolom tunjangan ya. Di sini ada kolom ketiga, maka kita ketik 3. Kemudian setelah itu jangan lupa diberikan tanda dolar di sini seperti ini. Nah, baru kita enter. Kemudian untuk sel transportasi juga sama caranya, kita ketik sama dengan, kemudian VLOOKUP ya, kurung buka, kita klik sel B5, kemudian koma, kemudian kita blok tabel gajinya, kemudian koma, kemudian kita fokus ke kolom yang keempat. Nah, ini jangan lupa kita berikan tanda dolar ya, supaya nanti ketika kita tarik ke bawah, sel ini tidak berubah. Nah, kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini, baru bisa kita tarik ke bawah. Nah, sudah. Nah, jadi di sini untuk besaran gaji pokok, tunjangan, dan transportasinya sudah sesuai dengan golongannya. Kemudian kita lanjut ke infak ya, infak. Nah, karena infak di sini, potongan infak di sini kita menggunakan tabel horizontal, maka nanti caranya hampir sama dengan cara sebelumnya, tetapi untuk VLOOKUP itu kita ganti dengan HLOOKUP. Caranya seperti ini, sama dengan, kemudian HLOOKUP ya, kemudian buka kurung, kemudian kita klik sel B5, kemudian koma, lalu kita blok tabelnya, kemudian koma, kita fokus ke baris yang kedua. Baris yang kedua berarti kita ketik angka 2, kemudian jangan lupa diketik dolar supaya nanti ketika kita tarik ke bawah, sel ini tidak berubah. Enter ya. Mohon maaf, ini perlu kita kalikan dengan total gaji ya, baru kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sudah. Nah, untuk total gajinya langsung saja bisa kita langsung jumlahkan sama dengan ya, gaji pokok ditambah tunjangan ditambahkan dengan transportasi. Kemudian kita tarik ke bawah ini. Nah, sehingga gaji bersihnya itu adalah gaji totalnya dikurangi dengan infaknya. Kita enter, kemudian kita tarik ke bawah. Baik, insya Allah ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.